Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Risya Aulia Rihadatul Aisy dengan NIM 1122103722. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah mata kuliah Ekonomi Manajerial yang berjudul Inovasi Produk dan Strategi Pemasaran UMKM untuk meningkatkan optimalisasi ekonomi melalui analisis perilaku konsumen. Nah, di sini ada latar belakang, yaitu perubahan yang cepat dalam pasar menuntut para pelaku UMKM untuk terus berinovasi dalam produk dan layanan yang mereka tawarkan atau mereka perjualbelikan. Inovasi produk yang semakin tinggi akan menaikkan kinerja pemasaran untuk meningkatkan keunggulan bersaing berkelanjutan. Nah, yang pada akhirnya nantinya keunggulan bersaing yang berkelanjutan ini merujuk pada nilai yang terus diciptakan oleh pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen mereka. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama di sini ada seberapa penting inovasi produk untuk UMKM. Yang kedua, bagaimana hubungan antara inovasi produk dan pemasaran. Yang ketiga, bagaimana peran analisis perilaku konsumen terhadap inovasi dan pemasaran pada UMKM. Dan yang keempat, apa saja strategi pemasaran yang efektif bagi UMKM untuk mencapai optimalisasi ekonomi. Selanjutnya ada tujuan dari penyusunan makalah ini. Yang pertama, untuk menganalisis pentingnya inovasi produk untuk UMKM. Yang kedua, menganalisis hubungan antara inovasi produk dan pemasaran. Yang ketiga, meneliti perilaku konsumen terhadap inovasi dan pemasaran pada UMKM. Dan yang keempat, untuk mengetahui strategi pemasaran apa yang efektif bagi UMKM untuk mencapai optimalisasi ekonomi tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama di sini ada seberapa penting inovasi produk untuk UMKM. Nah, pentingnya itu karena untuk UMKM itu dapat bersaing berkelanjutan. Mereka itu harus berinovasi dengan cara menaikkan kualitas produk mereka, menaikkan kuantitas, dan nama merek yang akan membawa mereka bisa bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Dan yang kedua, di sini ada hubungan inovasi produk dan pemasaran. Kenapa sih inovasi produk dan pemasaran itu berkaitan? Karena dengan inovasi produk secara berkelanjutan itu dapat meningkatkan kinerja pemasaran. Jika kinerja pemasaran itu naik atau tinggi, otomatis akan meningkatkan pendapatan si pelaku UMKM tersebut. Nah, selanjutnya ada peran analisis perilaku konsumen terhadap inovasi dan pemasaran pada UMKM. Sebagai pelaku UMKM, kita harus bisa menganalisis perilaku konsumen. Perilaku konsumen itu memiliki kaitan erat dengan proses pembelian. Proses pembelian terjadi ketika konsumen melakukan kegiatan seperti pencarian, pengamatan, dan mengevaluasi suatu produk sampai terjadinya keputusan untuk membeli. Nah, kita sebagai pelaku UMKM itu harus bisa menganalisis perilaku konsumen. Kita harus tahu konsumen sedang membutuhkan produk apa, sedang mencari produk yang seperti apa, sedang membutuhkan layanan yang seperti apa. Kita harus bisa menganalisis perilaku konsumen tersebut dan kita harus memberikan pelayanan yang baik untuk konsumen tersebut. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama di sini ada faktor budaya. Kenapa faktor budaya itu penting atau menjadi faktor yang fundamental? Itu karena faktor budaya ini mempengaruhi keinginan dan perilaku individu karena menjelaskan mengapa orang memilih produk tersebut. Selanjutnya ada faktor kelas sosial. Faktor kelas sosial dapat mempengaruhi perilaku konsumen karena kelas sosial menentukan posisi sosial dan ekonomi masyarakat dalam ekonomi seseorang dalam masyarakat. Contohnya, masyarakat dengan ekonomi kelas menengah ke atas itu cenderung kebutuhan sehari-harinya itu lebih tinggi dan daya beli
daya beli masyarakatnya pun cenderung lebih tinggi. Berbeda dengan masyarakat kelas menengah ke bawah, itu pasti daya belinya itu cenderung lebih sedikit dan mereka pasti cenderung lebih memperhatikan lagi mereka mau membeli produk yang seperti apa. Pasti mereka bakal memikirkan budget mereka terlebih dahulu seperti itu. Lanjut ke faktor situasi. Faktor eh, faktor ini memberikan konteks yang spesifik, di mana keputusan pembelian yang dilakukan sebagai contoh seorang konsumen membeli pakaian untuk kebutuhan sehari-hari. Ada juga konsumen yang membeli pakaian itu untuk hadiah atau ketika ada acara khusus saja. Jadi itu faktor perilaku konsumen juga terpengaruhi oleh situasi seperti itu. Selanjutnya ada faktor pribadi. Faktor pribadi itu contohnya seperti gaya hidup, memberikan contoh perilaku konsumen. Contohnya itu misalkan konsumen yang memiliki gaya hidup sehat, pasti mereka cenderung untuk membeli makanan-makanan yang makanan-makanan dengan protein yang tinggi, atau mereka lebih memilih untuk membeli produk kebugaran lainnya. Seperti itu. Selanjutnya ada strategi pemasaran yang efektif bagi UMKM untuk mencapai optimalisasi ekonomi. Nah, optimalisasi ekonomi itu apa sih? Optimalisasi ekonomi adalah memaksimumkan atau meminimumkan sebuah fungsi tujuan. Misalnya, maksimisasi keuntungan atau minimisasi biaya dengan kendala tertentu. Keputusan manajerial yang tepat akan meningkatkan nilai perusahaan atau nilai para pelaku UMKM. Nah, yang pertama di sini ada beberapa strategi pemasaran yang dapat membantu UMKM untuk mencapai optimalisasi ekonominya. Yang pertama di sini ada segmentasi pasar, yaitu membagi pasar menjadi segmen-segmen yang lebih kecil lagi berdasarkan karakteristik seperti demografi, geografi, atau perilaku konsumen. Yang kedua di sini ada pengembangan branding. Mengapa sih pengembangan branding itu masuk ke strategi pemasaran yang efektif untuk mencapai optimalisasi ekonomi? Karena dengan membangun brand yang kuat, itu dapat membantu UMKM membedakan diri mereka dari pesaing dan membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan. Seperti itu. Nah, yang ketiga di sini ada pemasaran digital. Melalui pemasaran digital itu membantu UMKM dalam memanfaatkan media sosial, situs web, berbagai platform e-commerce online lainnya untuk memperluas jangkauan mereka dengan sekarang era globalisasi yang dimana semuanya sudah cenderung digital. Itu sudah memudahkan kita sebagai pelaku UMKM nantinya atau pelaku usaha nantinya untuk memperjualbelikan barang yang kita produksi gitu untuk mencapai konsumen yang lebih luas lagi, bisa mencapai konsumen misalkan bisa mencapai konsumen yang lebih luas lagi, misalkan konsumen luar negeri seperti itu. Dan yang keempat ada pelayanan pelanggan yang baik. Membangun hubungan yang baik dengan pelanggan sangat penting untuk mempertahankan loyalitas dan mendorong pertumbuhan bisnis. Dengan kita melayani pelanggan dengan baik, dengan ramah, itu akan membuat pelanggan atau konsumen itu merasa nyaman. Pasti nantinya mereka akan balik lagi untuk membeli produk kita atau memakai layanan jasa kita gitu. Itu bisa mempertahankan loyalitas konsumen terhadap produk dan jasa yang kita tawarkan. Selanjutnya ada kesimpulan. Makalah yang saya susun ini telah menjelaskan pentingnya inovasi produk dan strategi pemasaran bagi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dalam mencapai optimalisasi ekonomi melalui analisis perilaku konsumen. Melalui kombinasi inovasi produk, strategi pemasaran yang efektif, dan pemahaman yang mendalam tentang perilaku konsumen, UMKM memiliki peluang yang besar untuk meningkatkan optimalisasi ekonomi mereka. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.